Halo sahabat Liputan6.com, kembali lagi dalam program News Flash edisi 12 Oktober 2023 bersama saya Benedikta Miranti. Ada berita viral apa aja sih hari ini? Let's check this out. Berita yang pertama soal konflik yang pecah antara Israel dengan kelompok militan Palestina yaitu Hamas. Pasca serangan yang dilakukan pada Sabtu 7 Oktober lalu, menurut pantauan dari Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban YPSP, intensitas perang Israel dan Hamas semakin meningkat setiap harinya. YPSP juga melaporkan bahwa perang Hamas dengan Israel telah mengakibatkan 3 jurnalis tewas akibat serangan udara Israel terhadap bangunan yang berisi kantor-kantor media di barat Gaza. Sementara itu, lebih dari 2,3 juta jiwa yang berada di wilayah tersebut saat ini menghadapi ancaman serius terhadap nyawa dan kesejahteraan mereka. Memantau perkembangan terakhir sejak serangan, menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, serangan pendudukan Israel telah mengakibatkan kematian 1.055 warga Palestina dan melukai 5.184 mereka yang terluka dengan ragam jenis luka. Memang ya, ketika sebuah konflik terjadi baik antara satu pihak dengan pihak yang lain, ujung-ujungnya korbannya ya warga sipil juga. Kita doakan saja teman-teman, semoga konflik ini boleh segera mereda dan juga para korban yang ada di sana bisa mendapat bantuan kemanusiaan sesegera mungkin. Beralih ke berita yang kedua soal pro kontra kenaikan tarif Transjakarta dan transportasi umum lainnya. Sebelumnya ada wacana soal kenaikan harga di mana harga untuk transportasi umum akan naik. Dan harganya yang diterapkan akan berbeda bagi warga DKI ataupun warga yang memiliki KTP di luar DKI Jakarta. Rencana tersebut kemudian menuai berbagai reaksi, misalnya dari anggota DPRD DKI Jakarta, Solikah, yang menolak kenaikan tarif transportasi publik untuk warga luar Jakarta karena dikhawatirkan membuat mereka kembali beralih menggunakan kendaraan pribadi. Ia menuturkan bahwa khawatir dengan naiknya tarif bagi warga dari luar Jakarta ini membuat upaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan lewat transportasi umum menjadi tidak efektif. Waduh, alamat bakal nambah ongkos ke kantor lagi nih kalau kayak gini. Berita yang terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dan mengumumkan bahwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL resmi menjadi tersangka. Ia ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan termasuk ikut serta pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan. Syahrul Yassin Limpo dijerat sebagai tersangka bersama dengan 2 anak buahnya yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI Muhammad Hatta. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut bahwa Syahrul Yassin Limpo memerintahkan kedua anak buahnya itu untuk mengumpulkan uang dari pejabat eselon 1 dan 2 di Kementan yang besarannya mencapai sekitar 4.000 hingga 10.000 US dollar. Menanggapi hal tersebut, Partai Nasdem pun meminta proses hukum yang adil dan bermartabat terhadap SYL. Kita pantau aja ya teman-teman kasus ini, semoga kasus ini bisa berjalan dengan lancar dan gak ada lagi nih yang kabur-kaburan kayak kemarin. Nah, itu dia tadi 3 berita viral dalam program News Flash edisi hari ini 12 Oktober 2023. Saya Benedikta Miranti undur diri dan sampai jumpa.